Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Yuda. Kalau biasanya gue membuat video terkait teknologi, mulai hari ini gue akan mencoba membuat video terkait keuangan. Pada video kali ini kita akan membahas 3 jenis income yang wajib teman-teman miliki sebelum umur 30 tahun, dan income-income tersebut bisa menjamin masa tua teman-teman. Jenis income yang pertama adalah active income. Mungkin mayoritas dari teman-teman sudah mengetahui pengertian dari active income itu apa. Ya, active income itu adalah penghasilan ataupun pendapatan yang kita terima dari hasil kerja keras kita yang telah kita lakukan. Contohnya, buat teman-teman yang bekerja di perusahaan maupun yang non perusahaan, biasanya setiap tanggal 25 dalam bulan berjalan, teman-teman akan mendapatkan gaji. Nah, gaji tersebutlah yang disebut dengan active income. Teman-teman dalam bulan tersebut sudah bekerja sesuai dengan tugasnya, kemudian teman-teman berhak untuk mendapatkan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Kemudian bagaimana dengan pengusaha? Pengusaha juga sama. Setiap harinya pengusaha akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebutlah yang disebut dengan active income. Jenis income yang kedua adalah passive income. Kalau di jenis income yang pertama itu teman-teman harus bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan penghasilan ataupun pendapatan. Nah, di jenis income yang kedua ini teman-teman tidak perlu melakukan apapun. Mungkin teman-teman hanya tinggal duduk santai, terus nonton TV, maka uang akan datang dengan sendirinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti berikut. Misalnya di dalam bidang properti. Kalau teman-teman memiliki rumah yang tidak teman-teman huni, maka teman-teman bisa menyewakan rumah tersebut. Uang sewa tersebutlah yang disebut dengan namanya passive income. Teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa, maka uang akan datang dengan sendirinya. Mungkin teman-teman yang bilang, "Yud, itu kan properti, harus punya rumah, pasti mahal dong." Nah, sedangkan gue nggak punya uang yang terlalu banyak. Oke, kita ambil contoh lainnya. Misalnya di bidang franchise. Misalnya teman-teman memiliki usaha di bidang food and beverage. Misalnya teman-teman punya usaha kopi dengan nama sendiri ya. Jadi teman-teman membuat usaha kopi dengan resep sendiri. Kemudian teman-teman bisa memfranchise-kan usaha teman-teman tersebut. Nah, ketika ada orang lain yang berminat untuk franchise ke usaha teman-teman, nah, pendapatan dari situlah yang disebut dengan namanya passive income. Sama nih, mungkin teman-teman yang bilang, nah tapi kan itu kalau punya usaha, nah untuk bangun usaha kan butuh modal, nah sedangkan gue nggak punya usaha. Ada contoh lainnya, yang paling simpel dan yang paling gampang adalah saham. Ketika teman-teman membeli saham, dan kemudian perusahaan tersebut membagikan dividennya, nah dividen tersebutlah yang dinamakan dengan passive income. Jadi buat teman-teman yang ingin mempunyai passive income, sebenarnya udah nggak ada alasan lagi bahwa aduh uang gue nggak ada banyak nih, nggak ada ratusan juta, hanya dengan jutaan saja ataupun mungkin ratusan ribu, tergantung dari jenis sahamnya, teman-teman sudah bisa mendapatkan yang namanya dengan passive income. Income yang terakhir, income yang mungkin jarang diketahui oleh teman-teman, yaitu portfolio income. Portfolio income ini sebenarnya mirip-mirip dengan passive income. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan apapun, maka uang akan datang dengan sendirinya. Nah, perbedaannya apa dengan passive income maupun dengan portfolio income? Mungkin gue akan jelasin dengan contoh supaya jelas. Di bidang properti misalnya tadi, kalau di passive income teman-teman menyewakan rumah teman-teman, kemudian teman-teman mendapatkan uang sewa. Kalau di portfolio income, harga rumah teman-teman setiap tahunnya pasti akan naik. Nah, pasti teman-teman akan mendapatkan yang namanya capital gain. Nah, capital gain tersebutlah yang disebut dengan portfolio income teman-teman. Misalnya teman-teman di 2010 membeli rumah dengan harga 200 juta. Kemudian di 2015 ternyata harga rumah teman-teman
baik tanah maupun bangunannya itu dihargai dengan 350 juta. Nah, 150 juta tersebut ialah portfolio income dari teman-teman. Itu dari segi properti. Contoh lainnya yaitu dari segi saham. Nah, teman-teman udah membeli saham dari suatu perusahaan. Kemudian, kalau passive income, teman-teman didapatkan dari dividen dari saham-saham tersebut. Nah, kalau portfolio income itu didapatkan dengan sama. Ketika teman-teman beli, misalnya harga per lembar sahamnya di 2010 itu Rp1.000 per lembar saham, kemudian di 2015 itu harga sahamnya 2.500 per lembar saham, maka capital gain-nya adalah 1.500, dan itu adalah yang dinamakan dengan portfolio income. Jadi kurang lebih kalau misalnya teman-teman mempunyai passive income, teman-teman kemungkinan belum tentu pasti, kemungkinan juga mempunyai yang namanya dengan portfolio income. Nah, tadi adalah 3 jenis income yang wajib teman-teman miliki sebelum umur 30 tahun dan yang bisa menjamin masa tua teman-teman. Setelah mengetahui jenis-jenis income tersebut, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk investasi, untuk mengalokasikan dana teman-teman supaya bisa mendapatkan passive income dan portfolio income, atau teman-teman tetap kekeh untuk membeli barang-barang karena gengsi, yang padahal barang-barang tersebut setiap tahunnya nilainya akan turun. Sekian aja video dari gua, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Gua Yuda, have a nice day.